Iya. Ya. Sylvia. Ada. Ya, Sylvia ada. Ananda ada. Ada deh, Bu. Ya, Siti Fatimah ada juga. Siti Fatimah ada. Arta ada. Anissa Rahma ada. Gita. Hadir, Bu. Ada Gita, oke. Aduh. Terus Azahira. Oke. Roida. Belum disisir ini, masih asa kadut. Udah, Bu. Kenapa, Flo? Oke. Nggak apa-apa kok, Flo acak adut juga. Bu, nama saya belum. Sabar. Roida udah, Florita udah, Abdul Hafiz sudah. Oke, gimana teman-teman kuisnya? Menegangkan kan? Coba ada yang mau menyampaikan sesuatu nggak, kesan pesannya ikut kuis pertama? Ya Allah, cepet banget. Belum dijawab, Bu, itu. Sabar. Tenang. Satu-satu. Raise hand dulu coba, raise hand dulu. Ya Allah, Ibu. Bu, Kenapa? Saya nggak kuat. Coba satu-satu yang ngomong. Saya belum kelar baca soalnya, udah ganti waktu lagi, Bu. Kan satu soal 1 menit. Oke. Ya. Terus. Waktu ya. Terus ada lagi nggak? Saya baru mau mikir, Ibu. Baru mau mikir terus sudah keganti soalnya apa gimana sih? Emang tampilan di kalian gimana sih ketika soal itu keluar? Apakah satu-satu terus ada waktunya atau enggak? Enggak, semuanya. Oh, semuanya kan? Oke, berarti nggak masalah dong istilahnya. Kan biasanya suka ada tuh kalau misalnya kita ikut tes apa begitu kan di soal, jadi setiap soal tuh ada menitnya gitu, bahkan bukan menit tapi detik gitu kan. Nah ini kan nggak ada kan, berarti semua soal udah keluar kan langsung kan, berarti dalam satu tampilan berarti kan. Oke, terus ada lagi nggak, gimana kira-kira kesulitan soalnya? Susah banget, Bu. Dari 1 sampai 10. Yang bakteri sih, Bu, agak susah. Oke, yang domain ya? Iya, Bu, pasangan domain. Nggak tahu, Bu, itu apa. Oke, jadi gimana teman-teman tingkat kesulitan soal dari 1 sampai 10? Hati Apakah? 10. Tingkatnya sangat sulit. 10 bintang 5, Bu. Oke, nanti UTS lebih susah loh dari ini. 20 berarti. Ibu jangan gitu lah, Bu. Oh iya betul, kan ini masih pemanasan, nanti UTS lebih susah. Pemanasan. UTS ada berapa soal, Bu? 40. Oh. Nggak dikurangin, Bu. Nggak bisa lah. Nanti kalau 25, Bu. Kalau kurang soalnya teman-teman, nanti kalau kalian salahnya banyak, tambah jelek nilainya. Jadi makin banyak makin susah juga deh, Bu, kayaknya. Tergantung sih. Paling nggak ngitung kancingnya lebih banyak kan. Oke, jadi tadi masalahnya waktu ya. Mungkin terlalu cepat 10 menit. Oke, nanti coba di kuis kedua saya tambahin jadi 15 menit ya. Setengah jam aja, Ibu, nggak apa-apa. Ya Allah, masa 10 soal setengah jam, lama banget, Nanda. Biar lebih mantap gitu jawabnya. Oke. Ada lagi nggak yang mau menyampaikan sesuatu tentang kuis ini? Berarti singkat Bu, itu bentuk bahasanya sama kayak nanti UTS, model-model bahasa soalnya. Iya loh, saya dengan sepenuh hati lah teman-teman membuat soal S1 buat S1 ini. Sepenuh hati, sepenuh jiwa raga. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya. Siapa di sini yang coba saya tanya dulu deh. Florita belajar nggak mau kuis? Belajar, Bu, malam. Oke, belajar. Apa? Dari seminggu yang lalu. Oke, sip. Thank you jawabannya. Coba, Sarah belajar nggak? Belajar, Bu. Ini HP saya ketinggalan di Pondok Bambu, Bu. Sampai ketinggalan ya? Biasa. Oke, sekarang saya tanya lagi. Gita belajar nggak, Git?
Baru belajar tadi pagi, Bu. Oke, nice. Thank you jawabannya. Zahira belajar nggak? Belajar Bu dari semalam, tapi pas baca soal lupa lagi. Oke, itu hal yang biasa ya. Farizan, kamu belajar nggak? Farizan, kamu udah matiin kamera aja. Apa? Saya mau tanya juga. Ya, saya Belajar nggak lagi Farizan? belajar. Belajar. Oke, belajarnya kapan Farizan? Tadi pagi kah? Tadi Kapan-kapan, malam Bu. kan? Oh, kapan-kapan. Kapan-kapan. Oke. Terus ada nggak di sini yang nggak belajar, teman? Atau yang belajar tadi pagi dia selain Gita? Kayaknya ada. Nggak apa-apa, jadi saya mau mengkorelasikan antara nilai teman-teman dengan tadi belajar atau enggak. Nanda belajar nggak? Nanda belajar Kapan belajarnya? tadi malam. Tadi malam. Iya. Nanda Oke. sebelum tidur YouTubean ibu dulu, nonton YouTube ibu. Oke. Sampai mimpinya tuh bakteri semua. Oh, ya bagus lah kalau bakteri. Yang penting jangan muka saya ada di mimpi kamu berarti ya, palingan. Oke, jadi gini ya teman-teman. Nilainya akan tetap saya masukkan ke dalam nilai tugas ya. Artinya apa? Ya, saya sebenarnya mau teman-teman ya bersungguh-sungguh lah mengikuti kuisnya gitu. Ya, makanya tadi saya tanya teman-teman belajar atau enggak gitu. Terus karena di sini ya saya sebenarnya agak sedih juga sih. Di kelas ini ya, nilai tertingginya di kelas ini loh. Sempurna. Artinya 100. Ada satu orang yang nilainya 100. Ya. Bahkan di kelas lain yang biasa nilainya tertinggi ya dari semester lalu ya. Dan dari keaktifan di kelas juga itu nilainya 80, tidak 100. Gitu. Maka tadi saya tanya belajar atau enggak. Dan ternyata bad news-nya di kelas ini yang 100 ada. Tapi yang sempurna salah juga ada. Nah, itulah saya jadi saya nggak tahu apakah, kan jadi lucu ya teman-teman. Ketika ada satu orang yang 100 dan ada satu orang yang tidak ada yang benar, artinya permasalahannya bukan di saya, tapi di teman-teman sendiri. Misal, sayanya salah, saya nggak benar jelasinnya, nggak pernah masuk. Terus, bisa kayak gitu saya ya. Terus ada yang 100 misalnya. Ya, mungkin saya memang salah, tapi ternyata mahasiswa tersebut tidak berpengaruh atas pengajaran dari yang saya berikan. Gitu. Ya, tapi kalau misalnya nggak ada yang 100 atau misalnya nggak ada yang 70 lah, berarti saya yang salah. Saya tidak benar dalam mengajar. Gitu ya. Jadi saya nggak tahu apakah memang soalnya terlalu sulit atau seperti apa gitu. Karena menurut saya soalnya itu mudah gitu. Kalau menurut saya, karena ketika saya membuat soal itu, ini kayaknya anak-anak bisa jawab. Cuman kan balik lagi again ke gaya belajar teman-teman dan seberapa banyak teman-teman banyak membaca gitu. Ya, saya ya di sini ya di kelas ini ya berarti nilai tertingginya di sini dan nilai terendahnya di sini juga. Iya Florita nggak apa-apa, selamat bertugas ya. Oke, jadi berarti ini bisa dijadikan pelajaran buat teman-teman bahwa apa yang kita usahakan itu akan kita dapatkan hasilnya. Gitu. Jadi seberapa besar teman-teman berusaha itu nanti akan berbanding lurus dengan hasilnya. Gitu. Ya, jadi makanya saya tanya tadi, saya mau tanya prosesnya gimana teman-teman menyiapkan kuis gitu. Karena kan memang ini kita baru lakukan pertama kali ya. Karena kita udah ketemu di 2 semester kan. Karena memang kampus pun menuntut tugas lebih banyak. Gitu kan. Jadi nggak mungkin saya cuma kasih tugas 1 atau 2. Itu makanya kenapa saya selipkan kuis di sini. Sekaligus kenapa kuis? Paling tidak teman-teman dipaksa untuk belajar. Ya kan? Coba kalau nggak ada kuis hari ini misalnya. Pasti nanti teman-teman belajarnya mau UTS saja dan mau UAS saja. Gitu, ya. Oke, jadi sekarang kita bahas ya teman-teman, apakah soal yang mana yang paling sulit di antara 10 soal yang saya kasih di kuis?
Ya, buat teman-teman yang nilainya sudah bagus begitu, ya dipertahankan. Jadi saya berharap yang nilainya sudah bagus di kuis itu harus minimal di UTS juga bagus. Ya, ya saya berharapnya justru yang jelek-jelek ya harus ada peningkatan dong, gitu. Ya, oke. Ini ya teman-teman, ini adalah soalnya. Coba kita bahas bersama. Ya, nomor 1. Beberapa khamir menghasilkan tunas yang tidak dapat melepaskan diri sehingga membentuk sel-sel rantai pendek yang disebut apa? Yang D, Bu. Dohifa. Apa? Yang D, Bu. Oke, apa pseudohifa? Ada yang salah, teman-teman? Siapa yang jawab A? Atau ada yang jawab B kah? Atau ada yang jawab C? Ya, jawabannya adalah pseudohifa. Oke. Kemudian nomor 2, berikut ini adalah struktur bakteri dan fungsinya yang benar adalah yang mana jawabannya? Fimbria fungsinya sebagai tempat menyimpan lemak. Dinding sel sebagai barier semi-permeable. Mesosom tempat sintesis protein. Pili sebagai alat pergerakan bakteri. Glycocalyx sebagai proteksi adesi dan reseptor. Yang mana pasangan struktur dengan fungsi yang benar? Yang E, Bu. Oke, Azhara tadi kamu jawab apa? Glycocalyx. Oke, ada yang salah nggak teman-teman? Ada yang jawabnya pilih kah? Atau ada yang jawabnya dinding sel? Ya, oke. Sebenarnya teman-teman kalau teman-teman bisa baca dari sini soalnya minimal, paling nggak teman-teman kebayang loh kira-kira materi apa yang harus dipelajari. Nomor 2 ini artinya teman-teman harus mempelajari struktur dan fungsi bakteri, ya kan? Gitu, karena nanti soal ini akan keluar lagi, terlepas sama atau tidak. Ya, nanti soal struktur itu akan keluar lagi di UTS. Ya, kemudian nomor 3 harusnya nggak boleh ada yang salah di soal ini. Kemampuan mikroorganisme untuk menimbulkan penyakit disebut patogen kah, faktor virulensi kah, patogenisitas kah, infeksi, multiplikasi. Patogen. Iya, jawabannya patogenisitas. Ya. Oke, nomor 4 ini mungkin sulit ya karena ini detail ya. Tapi kira-kira teman-teman pewarnaan apa yang pakainya nigrosin? Ada yang tahu? Jawabannya A, B, C, D, E. Ada yang tahu? Nah, artinya apa? Dari soal nomor 4 ini, artinya teman-teman harus belajar macam-macam pewarna pada teknik pengecatan. Ada yang tahu nih pewarnaan apa? Pengecatan apa pakai nigrosin? Pengecatan negatif. Oke, Roida. Thank you. Ya, jadi berarti besok ketika belajar UTS, berarti teman-teman harus tandain tuh atau bikin rangkuman pewarna sederhana pewarnanya apa, negatif pewarnanya apa, kemudian pewarnaan gram apa saja pewarnanya gitu ya. Gitu ya cara belajar apa. Jadi sebenarnya ini ya bisa dibilang kisi-kisi, ya bisa dong karena kan dari situ teman-teman bisa tahu kalau teman-teman berpikir ya dari setiap soal yang saya kasih, oh berarti ini loh yang harus dipelajari gitu ya. Oke. Nah, ini mungkin agak detail juga karena ini hafalan ya. Jadi pasangkan domain dengan anggota molekul di dalamnya. Jawabannya ada yang benar nggak? Ada yang tahu nggak jawabannya? Kalau saya jawabnya C, Bu. Oke.
Ada lagi teman-teman yang lain? Adakah yang jawab Eukarya cyanobacter? Saya Bu. Oke. Azahira jawabnya E. Kenapa E? Azahira, apakah cyanobacteria itu merupakan eukariot? Baru sadar. Iya, enggak juga ya. Ya. Oke, teman-teman. Jawabannya adalah C. Ya. Artinya apa? Berarti pohon domain itu teman-teman harus ingat. Ya. Cara tipsnya gimana, Bu? Itu kan banyak ya. Ya hafalkannya salah satu loh, teman-teman. Salah satu domain aja yang dihafal. Kayak misalnya mau apalin apa nih? Bakteri atau eukarya. Gitu. Biasanya kalau archaea itu namanya ribet-ribet. Dan berbau ya metanovirus yang kayak gitu-gitulah. Ya, jadi itu pas ada keyword-keyword tertentu yang bisa teman-teman pelajari atau bisa teman-teman tandai ketika teman-teman belajar tentang domain ini. Jadi pasti ada sebuah cara yang bisa kita lakukan untuk menghafal sesuatu atau untuk memahami sesuatu. Gitu ya. Ya kenapa saya bilang gitu? Ya saya kan nggak ujuk-ujuk ada di sini teman-teman hari ini. Saya juga dulu mahasiswa. Saya juga dulu belajar. Maksudnya ya saya juga mencari cara bagaimana caranya saya bisa ingat pada sebuah materi yang mau diujiankan lah minimal kayak gitu. Caranya gimana? Ya tadi, ya jangan, kan nggak mungkin kita hafal satu buku ya teman-teman. Ya itu jenius sekali gitu kan. Tapi kan apa iya harus dihafalkan satu buku gitu kan? Kan pasti ada tips dan trik tertentu gitu loh. Ya. Oke. Nomor 6 ini harusnya nggak boleh salah jawabannya. Karena saya cuma ngajarin satu teknik doang. Salah satu cara untuk mengidentifikasi bakteri menggunakan teknik molekuler. Sequencing DNA bertujuan untuk mendeterminasi kode genetik yang sesuai, salah satunya dapat menggunakan gen 16S RNA. Sequencing gen 16S dapat menggunakan teknik. Jawabannya apa? Apakah saya mengajarkan elektroforesis? Apakah saya mengajarkan isolasi DNA? Apakah saya mengajarkan DNA probe ataupun SDS page? Enggak kan? Artinya jawabannya apa? Cuma satu. CR. Ya. Oke. Nomor 7. Apakah di sini ada yang salah jawabannya? Nomor 7 jawabannya apa? Salah satu karakter virus yang tidak benar. Tidak benar, artinya salah. Melakukan metabolisme, Bu. Oke, thank you Sarah. Ada yang jawabannya selain itu? Kemarin di kelas yang mana gitu? Dia jawabnya malah yang A. Merupakan parasit obligat. Ya, jadi nanti teman-teman hati-hati ya baca soalnya nanti ketika UTS. Perhatikan apakah yang diminta itu pernyataan yang benar atau pernyataan yang salah, yang kayak gitu-gitulah pokoknya. Ya. Nomor 8. Seorang ahli kimia ini harusnya nggak boleh salah juga loh teman-teman. Ini harusnya teman-teman pasti tahu. Ya, kecuali memang teman-teman tidak mengingat sama sekali apapun tentang dari materi yang sudah kita pelajarin. Seorang ahli kimia yang tertarik pada penemuan di dunia mikroorganisme berhasil membuktikan teori biogenesis berdasarkan percobaannya yang terkenal dengan sebutan percobaan leher angsa. Ilmuwan tersebut adalah siapa? Harusnya ini nggak boleh salah. Louis. Iya, Louis Pasteur. Ya, jadi udah ketahuan kan percobaan leher angsa. Saya nggak ngomongin mekanisme dia percobaannya ya. Saya cuman cantumin yang terkenalnya doang ibaratnya gitu. Harusnya teman bisa notice, oh ini Louis Pasteur. Gitu, ya. Oke, nomor 9. Ini baru kita bahas memang di minggu lalu kan. Spora aseksual yang dihasilkan dari kelas Saccharomyces. Apa? Jawabannya? Kan nggak mungkin. Kalau yang aksesual, Conidia. Kalau yang tanya kalau seksual, Ascospora. Oke, ada lagi nggak teman-teman? Kan nggak mungkin ya jawabannya spora ya. Nggak mungkin. Biasanya kalau ada spora-sporanya itu
itu spora seksual. Ya, jadi pilihannya kalau nggak sporangnya konidia. Ya, gitu ya. Nomor 10 juga harusnya tidak ada yang salah ini. Walaupun saya tipe sedikit sih, tapi saya harusnya teman-teman tahu itu maksudnya apa. Nomor 10, virus bersifat spesifik terhadap inangnya. Virus HIV dia nempelnya di mana reseptornya? Yang A, Bu, CCD4 pada sel T dan CCR5 pada makrofag. Ya, jawabannya Yang yang A A ya. CD4 Bu. Iya, ini harusnya CD4. Ya, tapi kan kelebihan C. Tapi kalau teman-teman kan nggak mungkin di ACE2, nggak mungkin di asetilkolin. Ya. Gitu ya. Jadi gimana teman setelah dibahas? Apakah sulit? Ibu. Iya, kenapa Nanda? Tadi nomor 6 itu jadinya jawabannya yang mana sih, Bu? Nomor 6 jawabannya PCR. PCR. Iya. Nanda dari tadi nyari PCR yang mana PCR? Ternyata singkatan yang ini. Ya. Iya, PCR itu kan singkatannya polymerase chain reaction. Ya, tuh itu aja singkatan dengan kepanjangannya kalian bingung kan? Oke, gimana teman-teman? Masih sulit kah ketika dibahas? Kalau yang tadi masih ingat kira-kira sama nilainya atau tadi kan udah dicocokin tuh jawabannya sama jawaban yang teman-teman jawab sama yang tadi jawaban benarnya. Terus kalau misalnya sadar, oh kayaknya salah semua Kak, atau kesalahannya banyak Kak, ya berarti artinya di UTS teman-teman harus lebih giat. Dan juga di kuis kedua nanti menjelang UAS juga teman-teman harus lebih giat. Gitu, ya. Kalau teman-teman mau tahu nilainya boleh japri saya. Kalau misalnya emang nggak mau dikirim dalam satu file list nama dengan nilainya. Semua satu kelas ini. Tahu malu gitu, ya kan Farizan? Ya, jadi buat yang udah bagus nilainya dipertahankan. Yang belum bagus berarti teman-teman masih punya PR untuk memperbaiki cara belajar, gitu, ya. Again, dari yang udah saya pernah bilang dari semester kemarin, nggak ada cara belajar yang salah dan juga benar. Tapi yang ada adalah cara belajar yang paling cocok dengan aktivitas dan kemampuan diri kita sendiri. Tuh. Kalau kita sadar diri kita tidak mampu, artinya kita nggak cukup cuma baca sekali saja. Iya dong. Ya kan? Saya sadar diri, ini saya ya, saya tidak bisa mengerjakan tugas atau memahami sesuatu hal terkait pelajaran ya ketika kuliah, tapi kalau hanya cuma membaca satu kali. Artinya apa? Saya harus membaca lebih dari satu kali. Gitu. Ya. Saya juga bukan tipikal orang yang kan ada tuh orang yang belajarnya sebulan sebelum. Ada kan? Tapi saya tidak bisa begitu. Ya saya minimal banget 1 minggu sebelum ujian. Ya artinya apa? Saya harus meluangkan waktu untuk mempersiapkan ujian saya, gitu. Ya kan? Kemudian ada juga orang yang emang nggak pernah belajar. Kenapa? Karena mungkin dia sudah merasa maksimal ketika sedang kuliah. Jadi itu mungkin kemampuan dia mengingat dan menangkap materi itu cukup ketika dia di kuliahnya aja, di ruang kuliah begitu maksudnya. Ya, jadi setelah itu jadi cuma skimming aja baca cepat kayak gitu, itu ada. Yang penting pertama adalah sadari kemampuan masing-masing gitu. Kalau emang kita merasa diri kita tidak mampu atau butuh pengulangan berkali-kali, artinya itu harus kita lakukan gitu kan. Nggak lucu ya teman-teman, kita sadar bahwa diri kita kurang ya, atau kita sadar diri kita tuh nggak cukup loh bacanya satu kali. Ya kan, nggak lucu kalau kita mau nilai bagus tapi kita cuma baca satu kali, gitu. Ya, ketika kita tahu, jadi kita harus kenali diri kita sendiri, gitu. Karena saya nggak tahu ya aktivitas teman-teman itu seperti apa. Ya, kayak misalnya Azaira mungkin udah di kantor, Florida juga udah di kantor jam segini, terus misalnya nanti siang mungkin ada ujian, gitu kan. Gimana cara mengatur prioritas teman-teman, gitu loh. Jadi kerja jalan,
kuliah juga jalan gitu. Karena kan perjalanan ini kan punya teman-teman gitu, teman-teman yang sudah memilih di jalan ini gitu ya. Terlepas background di belakangnya apa, tapi teman-teman sudah di jalan ini loh. Sekarang gimana caranya biar tetap bisa terus jalan sampai ke tujuan gitu ya. Jangan sampai kita itu tahu kalau kita nggak mampu tapi kitanya nggak mau berusaha gitu ya. Ya terlepas apapun hasilnya, tapi saya yakin kok Allah itu tidak tidur, Tuhan tidak tidur teman-teman. Tuhan itu tahu seberapa besar proses kita dalam belajar, seberapa kuat usaha kita gitu. Makanya insya Allah tidak ada usaha yang akan mengkhianati hasil gitu ya. Artinya apa? Hasil yang kita dapat itu adalah sebanyak apa kita menanam gitu loh ya. Dan itu apa ya, dan itu mindset yang harus kita tanamkan di pikiran kita gitu ya. Karena sejujurnya saya juga bukan orang yang jenius atau pintar sekali gitu, enggak gitu ya. Ya saya pun juga tidak menyangka bisa lulus dari IPB misalnya kayak gitu ya, walaupun setengah mati kuliahnya gitu kan, tapi ternyata saya bisa ya. Artinya apa ya, saya juga yakin teman-teman pasti bisa melalui jalan ini gitu kan. Karena kan buat saya farmasi itu sulit, maka saya nggak ambil farmasi, tapi teman-teman memilih jalan ini gitu. Artinya ya teman-teman harus mengarahkan semua kekuatan yang teman-teman punya gitu. Sudah berapa persenkah hati, pikiran ya dan diri teman-teman curahkan di sini, di kuliah ini gitu loh. Karena again balik lagi, this is your own choice gitu. Ini adalah pilihan teman-teman gitu loh. Terlepas ada alasan pekerjaan lah, ya segala macam lah background kenapa teman-teman mengambil kuliah ini di jurusan ini ya terutama. Karena kan sebenarnya sama aja mau di kampus manapun kan yang dipelajarin sama kan, farmasi, farmakopeinya sama. Ya dong. Ya kan? Obat yang emas, semua nama obatnya yang dipelajari kan sama juga ya. Artinya apa? Itu balik lagi ke diri kita sendiri gitu loh. Ya kita mau sadar nggak gitu. Atau misalnya ada mungkin orang yang tipikalnya butuh diajarin lagi sama temannya. Jadi butuh diskusi bareng. Ya ayo diskusi bareng kayak gitu. Jadi juga jangan sungkan mencari bantuan gitu. Jadi jangan juga merasa rendah diri ketika kita misalnya minta bantuan. Misalnya nih, Florita sama Azaira temenan kan. Misalnya Florita merasa kayaknya perlu diskusi nih sama Azaira atau sama yang lain gitu. Ya udah diskusi gitu. Jadi yang satu sisi juga jangan merendahkan dirinya, yang satu lagi juga jangan pelit terhadap ilmunya gitu loh. Insya Allah kalau teman-teman berbagi ilmu itu tidak akan habis kok. Gitu. Jadi ya yang boleh pelit nggak kasih jawaban, yang boleh pelit itu kasih jawaban ujian. Tapi kalau belajar, sharing pelajaran, apa yang kita pahami untuk menyamakan persepsi dengan apa yang kita sedang bahas itu boleh, dan itu nggak boleh pelit kalau menurut saya. Gitu. Orang-orang pintar tuh nggak ada yang pelit kok teman-teman dari segi sharing ilmu ya. Gitu. Ya. Jadi perjalanan masih panjang teman-teman ya. Artinya masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri, mencari gaya belajar yang paling cocok sama diri teman-teman gitu. Ya mungkin ada yang cukup SKS, ya silahkan, tidak ada yang menyalahkan. Selama ketika teman-teman SKS itu teman bisa dapat nilai 80 misalnya, ya berarti it doesn't matter gitu loh. Itu nggak ada masalah ketika teman-teman belajarnya SKS gitu. Atau misalnya 1 hari sebelum atau mungkin 3 hari sebelum gitu. Jadi kita evaluasi diri kita sendiri gitu. Jadi istilahnya saya nggak punya hak atau saya nggak punya hak untuk mengevaluasi gaya belajar teman-teman. Saya cuma bisa menilai dari nilai teman-teman aja. Makanya tadi saya tadi berusaha mengkorelasikan antara seberapa banyak teman-teman belajar tadi untuk menghadapi kuis yang hanya 10 soal. Gitu ya. Ada mungkin yang kalau audio berarti mungkin kalau tipikalnya audio visual berarti teman-teman harus punya rekaman kuliah. Kenapa? Karena teman-teman harus melihat wajah yang ngomong sama melihat materinya dan mendengarkan. Itu orang audio visual. Kalau orang audio itu nggak apa-apa, nggak ngeliat wajah. Berarti dia dengar. Kalau orang visual itu biasanya dia harus lihat langsung materinya, dan itu biasanya dia
merangkum. Dan dia ngasih tanda-tanda warna. Itu orang visual. Nah, yang mana teman-teman? Gitu. Orang seperti apakah gitu dari gaya belajarnya? Gitu. Ya kan memang ya karena kita memang sampai hari ini belum bisa ketemu secara langsung gitu kan, tapi ya itu nggak bisa dijadikan alasan teman-teman. Kita harus cari cara bagaimana caranya supaya saya bisa paham dari materi ini. Dan kan nggak cuma satu mata kuliah, nggak cuma mata kuliah saya doang kan, mata kuliah lain juga harus dipelajari dengan baik begitu. Karena kalau ada satu mata kuliah yang jelek, ya itu kan tetap ya jadinya ada jeleknya ya teman-teman. Gitu ya, jadi tetap semangat teman-teman ya, apalagi ini challenging banget sih UTS-nya setelah Lebaran banget ya, jadi masih euforia Idul Fitri teman-teman udah harus ujian, tapi ya begitu ternyata begitulah jadwal yang sudah ada gitu, karena kalau kita ujiannya awal tanggal 25 kan udah keburu Lebaran ya. Gitu. Harusnya kan ujian tuh minggu depan di jadwal kalender akademik yang pertama. Tapi kan ketika ada Ramadan begitu, bukan saya menyalahkan Ramadan ya, tapi kan jadi mundur. Nah, berarti artinya teman-teman harus waspada nih sama aktivitas teman-teman setelah Lebaran. Terutama yang mudik segala macem gitu kan. Kalau mudik di rumah orang tua atau di rumah saudara kan biasanya gimana ya, orang lagi kumpul ya masa belajar gitu misalnya gitu. Ya jadi nanti disesuaikan aja sama aktivitas teman-teman ya, supaya UTS-nya berjalan dengan lancar gitu ya. Karena kan kita tidak mungkin mengubah sistem ya teman-teman. Sekarang gimana caranya kita bisa mengerjakan UTS kita nanti dengan baik gitu ya. Oke, sebentar saya buka. Jadi kita mau masuk ke kisi-kisi materi ya. Jadi saya emang nggak upload di e-learning ya teman-teman, tapi saya yakin harusnya Farizan udah share ke teman-teman semua materinya. Oke, jadi untuk soalnya seperti biasa, soal UTS ada 40 pilihan ganda. Ya. Kemudian waktu pengerjaannya itu normal 90 menit. Untuk menghindari trouble-trouble terkait dengan jaringan dan segala macam. Ya. Kemudian sebentar. Kalau nggak salah ini kelas kalau nggak salah ini hari pertama deh, hari Rabu ujiannya. Jadwal udah ada belum? Iya Bu, hari pertama jam yang kedua. Hari pertama ada 3 mata kuliah lagi kan, sedap kayaknya. Kalau nggak salah pertamanya apa, For? Botani ya? Botani kayaknya nomor 3, Pak. Berapa gitu? Botani, farmasi, mikro, kemudian kewarganegaraan. Kalau saya nggak salah ingat. Berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, virus. Sebentar ya, saya buka materinya dulu. Ya, jadi kalau emang teman-teman perlu diskusi bareng-bareng sekelas gitu kan, ya silahkan kalau ada seseorang yang emang mampu atau mau men-share apa yang dia pahami ke teman-teman yang lain kayak gitu. Ya, karena hal itu saya lakukan ketika saya lagi S2. Jadi setiap kita selesai kuliah, itu kita langsung belajar bareng. Selalu. Nggak pernah nggak. Ya, karena di IPB itu teman-teman, kalau mau saya kasih tahu ya, itu S2-nya. Kalau IPK-nya nggak 3, DO. Jadi 2,89 aja, itu drop out. Ya, jadi ya artinya gimana cara kita bisa selamat semua. Jadi kita lakukan itu. Jadi bukan jadi down atau bukan jadi takut. Kalau ditanya takut apa enggak, ya takut. Ya Allah, siapa teman-teman yang nggak takut DO? Ya kan? Udah misalnya yang merantau atau segala macam gitu kan. Karena IPK-nya nggak 300, terus langsung di DO. Gitu, ya.
Jadi ya kita semua mencari cara supaya kita bisa selamat semua. Walaupun bisa selesainya nggak bareng, tapi paling nggak tidak ada yang terbuang dari program studi mikrobiologi itu. Ya sedikit cerita ya teman-teman. Jadi ya saya yakin teman-teman bisa kok, selama teman-teman mau belajar lebih banyak, ya kan? Karena sekali lagi ijazah sarjana itu memang tidak mudah didapatkan. Gitu kan, nggak mungkin ya teman-teman ada ujuk-ujuk orang nih ijazahnya buat kamu gitu kan, tapi kita nggak ngelakuin apa-apa ya. Jadi pasti ada sesuatu yang harus kita bayar ya, waktu, tenaga, pikiran gitu kan. Nah itu kita mau nggak bayarnya pakai itu gitu. Oke, jadi untuk materi pertama itu kisi-kisinya adalah tokoh ya teman-teman. Jadi kalau kita tadi ambil contoh soal di kuis, sana ada satu tokoh kan, nah berarti nanti akan keluar tokoh-tokohnya siapa, kemudian percobaannya apa. Ya. Oke, kemudian ini ya Postatko. Terus ini domain. Ya, jadi yang diingat itu salah satu aja teman-teman dari domain ini. Jadi nggak usah semuanya, gitu loh. Salah satu aja. Ya kan kalau membaca di sini kelihatan gitu loh. Dari ciri-ciri namanya. Ya. Mostly di bakteri ya belakangnya ada bakterianya. Hampir semuanya ya. Tapi ada sedikit kayak Dermatoga, Thermodesulfobacterium, tapi ada bakterinya loh guys. Atau ini ya Aquifax gitu. Ya. Kemudian yang ini rata-rata belakangnya U semua. Ya kan? Atau juga Cimetallobacterium, tapi kan ini memang archaea ya. Gitu ya teman-teman. Jadi ada diingat-ingat yang kira-kira berbeda dari setiap domain ini. Ya. Udah itu aja. Kenapa Sarah? Sarah mau ngomong apa? Oke. Kemudian materi kedua ini iya benar. Materi kedua itu ini ya, struktur ini ya teman-teman. Tolong dipahami dan diingat-ingat karena ini akan keluar ya, struktur dan fungsi ya. Kemudian struktur dan fungsi. Kemudian ini identifikasi mikroba. Yang makroskopik itu kayak gimana sih? Apa yang dilakukan, apa yang diamati ya. Kemudian ini secara mikroskopis, ini lebih ke teknik pengecatan sih. Yang kayak gini saya nggak tanya ya teman-teman. Ini ya, pengecatan, jangan lupa sama pewarnanya apa saja. Kemudian kalau pewarnaan diferensial, ini nigrosin ya teman tadi ya, pewarnaan negatif. Kalau diferensial berarti biasanya ada agen dekolorisasi siapa, sama kontestan warna pembandingnya siapa. Ya. Kemudian parameter extending terutama. Oke, ini biokimia kayaknya saya nggak ngeluarin soalnya nih. Kalau saya nggak salah ingat. Ya, ini kalau tadi yang molekuler ya berdasarkan pasang bahasa GC berapa persen segala macam, sama yang tadi itu PCR itu teman-teman. Terus ini teknik isolasi, ini ya teknik isolasi ada 3 macam, triplet, power plate, ya kemarin udah saya kirim videonya ya teman-teman, ini materi ini.
Karena kita kan nggak sampai ke bawah banget. Iya. Ya. Oke. Itu materi kedua. Kemudian materi ketiganya itu ini ya, yang klasifikasi bakteri. Ini kan ada banyak banget ya teman-teman. Ini kita langsung jump in aja ke JAWEX. Jadi saya nggak akan tanya ini ya. Terlalu kejam malahan. Jadi di sini ya teman-teman. Ya, apa saja contoh bakteri gram negatif, gram positif. Kemudian ini ya teman-teman, definisi loh. Patogenesitas, patogen oportunistik, kemudian virulensi, faktor virulensi, ya definisi ya. Kemudian ini faktor virulensi, enzim, sama toksin. Jadi ini bakterinya apa, enzim yang dihasilkannya apa, kemudian apa efeknya. Itu banyak Bu. Ya dilihat, diingat-ingat aja salah satu teman. Ya jadi jangan hafalkan semua, pilih salah satu saja. Toksin, perbedaan eksotoksin dengan endotoksin. Ya. Kemudian contohnya siapa saja yang punya itu, ya bakterinya. Pernah emang? Dan sama ya endotoksinnya. Ini pokoknya perbedaan antara eksotoksin dengan endotoksin. Demo itu lu ya? Ah? Ngapain lu ke Manggarai? Kemudian ini ya teman-teman, patogenesis bakteri seperti apa tahapannya, urutan tahapannya. Ngapain Manggarai? Ah? Sarah tuh lagi ngapain sih? Sarah, kamu lagi ngapain, Sarah? Naik motor lu ke Manggarai. Bogor aja ada. Ah? Dari Bogor aja ada. Siapa sih sih? Sarah Fauzia, coba di mute Sarah Permatanya. Bersama Sarah nih. Oke, lanjut ya. Oke, udah sih itu aja teman-teman. Kemudian virus. Nih ya, karakteristik udah pasti keluar. Yang kayak tadi gitu modelannya. Ini ya, karakteristik virus, terus susunan tubuh virus, dan fungsinya. Kemudian ini ya, teman-teman. Macam-macam virus RNA, bersampul, tidak bersampul. Macam-macam virus DNA, bersampul dan tidak bersampul. Banyak Bu, apalagi salah satu. Ingat salah satunya. Oke. Replikasi virus ya teman-teman. Tahapannya, kemudian reseptornya, jangan lupa ya, kayak tadi modelannya ada di kuis tadi. Ya. Kemudian beda lid sama lisogeni, terus klasifikasi nggak oke ya teman. Ini ya setelah patogenesis. Jadi karena saya jelasin cuma satu influenza doang, berarti karakteristik virus influenza gimana, fokus virulensinya apa, fungsinya buat apa, gitu ya. Sudah teman-teman, itu aja. Oke. Terakhir, fungi. Karakteristik fungi ya udah pasti. Terus
Ya pokoknya tentang HIV begitu. Perbedaan kapal, yes, Mahrum. Ininya ya. Mana yang multi, mana yang uni, keluar. Terus ini ya klasifikasi atau keberagaman fungi ya masing-masing kelasnya, gimana ciri-cirinya, karakteristiknya ya. Sebelum tes, ASCO tes, video tes. Ini life cycle, produksi aseksual dan seksual, tahapannya gimana, kemudian spora yang dihasilkan apa. Kemudian ini PKM ya. Kami nggak ada ini ya. Tahapannya seperti apa. Kemudian tadi ya spora aseksual dan spora seksualnya. Jangan lupa di masing-masing kelasnya. Ya. Kemudian infeksi ini lebih banyak soalnya tentang dermatomikosis atau yang cutaneous mikosis ya, yang tinea gitu loh. Terus saya lupa terapinya ada apa enggak. Pasti ini ada nih. Terakhir ini ada. Luar biasa. Sudah teman. Begitu saja. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, Kak? Boleh loh tanya. Ini lengkap nih sekarang. Teman-teman 18. Oh ya, saya panggil aja. Sambil nunggu pertanyaannya. Sarah Permata ada dia tadi ya. Sarah Fauzia. Hadir, Bu. Sylvia Yuni. Hadir, Bu. Anissa Rahma. Hadir, Bu. Kita. Hadir, Bu. Yusnia. Hadir, Bu. Roida. Hadir, Bu. Florita. Hadir, Bu. Putri Lestari. Hadir, Bu. Farizan. Hadir, Bu. Arta. Hadir, Bu. Azahira. Hadir. Salsabila. Hadir, Bu. Ananda. Hadir, Ibu. Siti Fatimah. Hadir, Bu. Abdul Hafiz. Hadir. Anita. Hadir, Ibu. Deborah. Hadir, Bu. Oke. Ibu, Sarah Permata hadir ya, Bu. Iya. Kamu bisa gitu naik motor sambil pegang HP apa gimana sih? Oke. Oke, teman-teman, ada pertanyaan nggak sampai sini? Ada nggak? Sudah 9.31 ternyata, guys. Adakah? Nggak ada. Oke. Kalau nggak ada, karena ini pertemuan terakhir, kenapa lo? Bu, yang di apa namanya? Yang di pengecatan gram itu yang pembanding itu yang counter stain ya, Bu? Ya. Counter. Apa itu counter? Stain itu apa? Warna pembanding. Oke, ada lagi yang mau tanya, teman-teman? Ya, kalau tadi catat sih, kisi-kisinya saya yakin bisa kok. Jadi sambil disortir loh, teman-teman, kisi-kisi yang tadi. Kira-kira, oh kayaknya ini nanti yang ditanya, gitu loh. Biasanya ya.
biasanya ketika belajar itu suka, oh kayaknya ini nih nanti yang ditanya. Kira-kira nanti pertanyaannya kayak gini. Ketika kita membaca materinya, gitu. Ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan teman-teman, karena ini pertemuan terakhir dan kita sudah menjelang menjelang Lebaran, teman-teman, Idul Fitri, ya. Jadi walaupun ya mungkin ini terlalu cepat mengucapkan Idul Fitri, tapi ya gimana, kita ketemu lagi nanti habis UTS, masih lama banget, masih sebulan lagi ya, teman-teman. Mungkin sekitar tanggal 23 kali ya, 23 Mei, ya. Oke, teman-teman. Jadi saya mohon maaf ya, mohon maaf lahir dan batin kalau misalnya saya ada kesalahan dalam berucap ataupun bersikap kepada teman-teman semua. Selama teman-teman mungkin mengenal saya walaupun secara virtual ya, saya mohon maaf, mohon dimaafkan. Semoga kita semua diterima pahala puasanya di Ramadan tahun ini. Tetap semangat teman-teman yang masih puasa ya. Masih ada sekitar 10 hari lagi, 10 hari lagi, 9 atau 10 hari lagi. Semangat puasanya, semangat menjemput rezekinya, teman-teman semua, dan juga semangat belajarnya. Ya, jangan lupa jaga kesehatan, ya. Jangan nanti ketika Lebaran terlalu heboh atau terlalu dibutakan oleh opor dan juga rendang. Ya, jadi jangan sampai nanti pas lagi Lebaran karena nggak kontrol kan, lemak semua gitu, terus tahu kolesterol gitu kan. Jadi ya jangan hilaf ya teman-teman, di secukupnya aja makannya ya. Jangan misalnya udah puasa nih dendam, puasa kan cuma 2 kali makan ya, nanti Lebaran 5 kali gitu. Jangan juga ya teman-teman. Ya, oke teman-teman, good luck for your midterm ya. Kita ketemu lagi insya Allah setelah UTS ya. Semangat ya, masih ada kesempatan untuk belajar lagi lebih baik gitu ya, karena again teman-teman yang paling tahu kondisi diri teman-teman sendiri ya, bukan saya, bukan orang lain, bukan orang tua teman-teman, tapi teman-teman sendiri gitu ya. Oke, itu saja mungkin teman-teman untuk hari ini. Nanti kalau misalnya Farizan misalnya ada yang mau tahu nilainya, boleh japri ke saya aja, langsung aja WhatsApp ya Bu, nilai saya berapa gitu ya. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi insya Allah setelah UTS. Semoga Allah masih kasih umur. Tetap semangat. Sekali lagi jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Iya, sama-sama. Silakan teman-teman boleh live.